Pesannya kan lebih kepada ayo kita anak muda itu penting banget loh kita ikutan dalam politik karena itu menentukan masa depan kita. Seperti apa sih sebenarnya dengan hadirnya Mas Kaisang? Kalau lihat pidatonya Ya. kan kayak guyonan. Emang boleh ya pidato cair itu gitu ya, 1.500 poin yang dia sampaikan. Nah, ini sebenarnya tanggapan dari kader-kader PSI seperti apa sih, Sis Grace? Kami juga kaget dengernya, maksudnya gini, kan Mas Kaisang tuh nulis poin-poin sendiri ya, Iya, dia merangkai sendiri, jadi menyegarkan sih Mbak dengar pidato. Biasanya kan gini, kalau pidato politik kan agak ada template gitu kan. Dan kayaknya kalau kader partai ya kita wajib lah mendengarkan dari partai kita sendiri. Kalau nggak siapa lagi yang denger gitu kan. Tapi Mas Kaisang kemarin itu bisa menyampaikan pidato yang tetap menjadi dirinya sendiri ya, gitu kan, nggak harus menjadi seorang yang berbeda dari dirinya, dan tetap pesannya dapet gitu kan. Pesannya kan lebih kepada ayo kita anak muda itu penting banget loh kita ikutan dalam politik karena itu menentukan masa depan kita. Terus dan kita mau politik yang move on, yang optimis gitu kan. Mungkin karena tangkapannya Mas Kaisang selama ini yang salah satu yang membuat anak-anak muda males gitu kan politik, karena kesannya tuh isinya orang berantem aja, debat kan, debat kusir, bisa sampai musuhan gitu, saling hoaks-hoaksan, ngirim dan negatif lah auranya, suasananya negatif. Ya gimana anak muda yang senang dengan kegembiraan itu mau tertarik ke sana gitu kan. Jadi mari kita berpolitik yang riang gembira, seru-seruan, gitu kan, yang seru-seruan, dan kita bisa betul-betul cari solusi buat kebijakan-kebijakan yang bagus untuk anak-anak muda gitu. Dan seperti apa sih tadi pesannya dari Mas Kaisang ini, optimis begitu ya, seperti tema kita di Ngopi Sore, optimisme PSI di pemilu 2024. Apa aja nih targetnya dan sebenarnya apakah memungkinkan PSI bisa masuk ke Senayan? Amin. Insya Allah Mbak, target kami kali ini perjuangannya mau sampai di Senayan. Untuk itu kita butuh 4% kan Mbak ya. Begitu. Jadi di pemilu yang lalu kami belum sampai, baru berhasil mengumpulkan 1,89%. Dan Mas Kaisang kan sempat ngomong tuh waktu menerima KTA, dia bilang waktu wartawan nanya, Mas Kaisang kenapa nih pilihnya partainya PSI gitu partai kan, baru, kok partai kecil, yang masih kecil, yang belum lolos di parlemen, yang masih berjuang, bukankah lebih enak langsung login ke partai yang udah besar, kapalnya besar gitu kan. Mas Kaisang bilang dia suka dengan PSI, dia ngeliat PSI itu bagus, banyak orang-orang yang bagus juga, masih idealis, tapi sayang perjuangannya belum sampai di Senayan. Jadi dia ingin agar kita sama-sama nanti bisa mendorong kapal kecil ini sampai di Senayan gitu kan Mbak. Jadi kita sekarang sedang berusaha, ya mohon doanya semoga kali ini perjuangannya anak-anak muda sampai di Senayan. Semoga nanti di Senayan kita bisa mau menyuarakan tentang RUU perampasan aset Mbak. Karena kalau kita lihat koruptor itu nggak takut masuk penjara ya Mbak. Penjaranya nggak lama-lama banget juga, cuma 4 tahun, 5 tahun. Kayak baru kemarin kok udah bebas gitu nah, ya. Itu dia, keluar-keluar masih kaya. RUU perampasan aset, koruptor, BPJS gratis untuk semua warga negara, kebebasan beribadah untuk semua umat beragama, antara lain itu yang ingin kita suarakan sampai di Senayan nanti.